Halo semuanya, di sini kita balik lagi di video Machine Learning 101. Nah, di sini episode 8. Jadi di sini kita itu akan membahas salah satu mekanisme paling fundamental dalam cara-cara tiruan, yaitu proyek propagation dengan fungsi aktivasi. Jadi sebelum masuk ke inti pembahasan, kita harus sepakati dulu nih notasi yang mau kita pakai. Nah, jadi nanti selama saya menjelaskan, X-nya ini adalah input atau data yang kita masukkan. Sementara W itu adalah weight atau bobot yang menghubungkan setiap input. B adalah bias, yaitu nilai tambah untuk menggeser hasil perhitungan. Fx sendiri adalah fungsi aktivasi yang akan kita terapkan. O adalah output atau hasil prediksi dari model, dan terakhir Y adalah target atau jawaban sebenarnya yang kita inginkan. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ini saya screenshot dari video keriduan. Jadi sebelum kita memahami backpropagation dengan fungsi aktivasi, kita itu harus mengingat kembali cara model perseptron standar. Nah, proses pembelajarannya yang kita sebut training itu dilakukan secara berulang atau iteratif. Tujuannya itu satu, meminimalkan nilai error atau kesalahan. Nanti biar prediksi model itu semakin mendekati target yang diinginkan. Nah, pada model standar tanpa fungsi aktivasi tambahan, output awal itu dihitung sangat sederhana. Kita akan mengalihkan setiap input dengan bobotnya, lalu kita jumlahkan semuanya dan tambahkan bias, ditambah dengan bias. Nah, jadi kalau secara otomatis itu operasi linear lah. Jadi nanti output O nya itu sama dengan X dikali W ditambah B, bisa X1 kali W1 ditambah X2 kali W2, Xn dikali Wn plus B itu bias. Jadi inputnya itu dikalikan dengan bobot. X ini inputannya ya, sedangkan W ini bobot atau weight yang seperti udah kita sepakati tadi. Nah, nanti itu ditambah dengan bias, nanti dia menghasilkan output awal. Nah, kalau misalnya outputnya sudah didapat, terus kita itu akan menghitung error atau kesalahan yang rumusnya itu error sama dengan Y kurang 0. Nah, kalau misalnya kita udah dapat output nih, kita bandingkan dengan target Y-nya. Kalau misalnya terjadi kesalahan, modelnya itu harus memperbaiki diri. Pembaruan bobot dan juga bias itu dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu nilai error, learning rate, dan data masukan itu sendiri. Nah, proses ini tuh bakalan terus berulang, maju untuk menghitung prediksi, mundur untuk memperbaiki kesalahan. Jadi prosesnya terus berulang. Kalau maju itu untuk menghitung prediksinya nih, sebentar kalau mundur itu untuk memperbaiki kesalahan, sampai akhirnya ini model mampu menghasilkan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Nanti kalau misalnya nilai errornya masih besar, sistem ini akan memperbaiki bobot atau baik menggunakan rumus bobot baru sama dengan bobot lama ditambah E kali learning rate, error kali learning rate dikali dengan input. Ingat, X tadi kita sepakati dia itu input. Jadi learning rate sendiri ini digunakan untuk mengatur besar kecilnya perubahan bobot saat proses pembelajaran. Nah, selain bobot, bias juga dipengaruhi menggunakan rumus bias baru sama dengan bias lama ditambah dengan error dikali dengan learning rate. Tujuan dari update bobot dan bias itu biar output berikutnya itu semakin mendekati target yang diinginkan. Proses ini dilakukan secara berulang atau iterasi sampai error menjadi semakin kecil, dan nantinya modelnya ini bisa hasilin prediksi yang lebih akurat. Nah, tapi seringkali di dalam praktiknya ini modelnya itu perlu mempelajari pola yang non-linear gitu. Jadi kayak di sini fungsi aktivasi masuk. Ketika model menerapkan fungsi aktivasi, ada perhitungan backpropagation-nya itu dia ngalamin yang namanya penyesuaian penting. Jadi fungsi aktivasi atau Fx itu diterapkan setelah perhitungan linear. Jadi setelah kita sudah melakukan perhitungan linear, maka akan ditetapkan yang namanya Fx atau fungsi aktivasi.
Nah, outputnya tadi tidak lagi sekedar jumlah perkalian input dan juga bobot, tapi juga hasil tersebut dimasukkan ke dalam fungsi aktivasi, yaitu output sama dengan F dalam kurung X dikali bobot ditambah dengan bias. Jadi inputnya ini akan dikalikan dengan bobot lalu ditambahkan bias. Kemudian hasilnya itu diproses lagi pakai fungsi aktivasi sampai dia menghasilkan output. Setelah output didapat, nanti dia akan menghitung error atau kesalahan. Rumusnya sendiri itu error sama dengan Y min 0. Nah, error itu selisih antara target dengan output hasil prediksi. Kalau errornya masih besar, maka bobotnya ini akan diperbarui. Rumusnya sendiri adalah bobot baru sama dengan bobot lama ditambah dengan error dikali learning rate dikali input dan dikali turunan fungsi aktivasi. Nah, turunan fungsi aktivasi nih. Nah, turunan fungsi aktivasi itu dipakai untuk membantu menentukan arah perubahan bobot biar proses pembelajarannya itu jadi lebih optimal. Selain bobot, bias itu juga diperbarui menggunakan rumus. Nah, rumusnya itu bias baru sama dengan bias lama ditambah error dikali learning rate dikali dengan turunan fungsi aktivasi. Lagi-lagi learning rate ini dia itu berfungsi ngatur besar kecilnya perubahan bobot dan bias waktu proses training. Prosesnya ini akan selalu dilakukan berulang atau iterasi sampai errornya itu makin kecil dan outputnya ini mendekati target yang kita inginkan gitu. Selanjutnya itu fungsi aktivasi. Jadi turunan fungsi aktivasi itu dia fungsinya sebagai pemandu, kayak semacam menentukan arah, terus mengontrol besar kecilnya perubahan bobot serta bias juga secara lebih optimal. Kalau kita bayangkan itu kayak mengemudi, error ini ngasih tahu kita seberapa jauh sih kita dari tujuan, sedangkan turunan fungsi itu dia fungsi aktivasi itu dia memberitahu kayak seberapa besar langkah yang aman untuk mengambil setiap iterasinya. Jadi melalui mekanisme yang kita kenal sebagai chain rule dalam kalkulus, error dari output layer itu diteruskan mundur ke layer-layer sebelumnya. Setiap bobot diupdate dengan rumus yang kini masuk ke faktor turunan. Semakin besar gradien fungsi aktivasi di suatu titik, maka akan semakin besar kontribusi perubahan bobot. Sebaliknya, kalau turunan mendekati 0 seperti yang terjadi di sini di finishing, kita kan sebelumnya udah membahas tentang finishing kedua ini ya. Jadi perubahan bobotnya itu bisa jadi sangat kecil dan pembelajarannya itu bisa terhenti. Nah, jadi fungsi identity atau linear ini punya turunan bernilai 1. Karena turunan cuma angka 1, maka variabel turunan di rumus belakangnya bisa diabaikan atau enggak perlu ditulis sih. Karena angka yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya angka itu sendiri. Binary step sendiri itu pakai aturan matematika. Jika nilai X tidak sama dengan 0, maka pengalinya adalah 0. Jika nilai X-nya tidak sama dengan 0, maka pengalinya adalah 0. Sementara kalau fungsi sigmoid, turunannya itu nilai hasil sigmoid itu sendiri, fx dikalikan dengan 1 kali fx. Fungsi tangen itu kita harus nambahin komponen rumusnya jadi 1 dikurangi nilai tangen kuadrat ke dalam formula backpropagation. Sementara relu itu tulisannya kondisional, tapi sederhana. Misalnya nilainya itu 0 kalau input x-nya kurang dari 0 dan bernilai 1 kalau inputnya lebih besar dari 0, positif. Jadi kalau misalnya nilai input x-nya itu negatif, sudah pasti dia akan bernilai 0. Tapi kalau positif inputannya, nah nilainya itu pasti bakalan 1. Nah, kalau kita rangkum kesimpulannya, jadi proses pembelajaran pada model perseptron itu dilakukan secara iteratif untuk meminimalkan error. Pada model standar tanpa fungsi aktivasi pembagian bobot itu dia bergantung pada error, learning rate, dan juga input. Tapi ketika fungsi aktivasi diterapkan, backpropagation
aplikasi ini harus melibatkan turunan fungsi aktivasi sebagai pengontrol besar kecilnya perubahan parameter. Jadi kalau misalnya udah menerapkan fungsi aktivasi, maka di back propagation ini kita itu bakalan tetap melibatkan yang namanya turunan fungsi aktivasi. Pemilihan fungsi aktivasi ini dia nggak cuma sekedar preferensi sih, dia kayak secara langsung mempengaruhi kecepatan belajar, stabilitas gradien, terus kemampuan model dalam menangkap pola non linear. Jadi kita harus kayak memahami karakteristik turunan dari identity, binary step, sigmoid, ringan, sampai relu juga, biar kita itu terbantu waktu memilih fungsi yang tepat untuk setiap arsitektur jaringan. Mungkin demikian pembahasan kita tentang backpropagation dengan fungsi aktivasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.